saya, tuangi saya dengan kotoran ketika sedang sholat. Nah, datang pengen ngajak selamat, yuk ini ada ajaran Islam ke kota Taif malah dilemparin. Bu, kadang bagi bukan fisiknya yang tersakiti. Ibu datang jarak dari Mekah ke Taif itu kemarin kata supir busnya sekitar 120 kilo ya. Dan Nabi waktu itu nggak naik bus, jalan kaki. Suhu sepanas itu, ibu ngebayangin habis jalan jauh, ketika nyampe kan ngebayanginnya duduk enak, disuguhin es kelapa gitu kan enak gitu. Nah ini mah enggak, dilemparin kotoran, dikatain orang gila sama anak-anak. Ya dateng, segitu teh pengen nyelamatin, lagi orang gila, lemparin udah. Dan kayak gitu kayak masih gak ngapok ya. Ya, insya Allah. Dan apa yang membuat mereka masih pengen kayak gitu? Ya itu dia ya. Kita lihat dari yang anak-anak dulu ya. Kenapa anak-anak lebih mudah bahagia? Dia habis benjol sama temennya 5 menit kemudian akur lagi. Yang berantem ibu kan biasanya ya. Nah kamu habis benjol sama dia akhirnya jadi gak ngomong sama mamanya ya. Anaknya udah bayan lagi bu ya. Sederhana. Kenapa kayak gitu? Ya sok pindah bu, di situ ada. Mau lebih adem di saya ada kulkas bu, barangkali mau di kulkas. Masya Allah. Setiap tetes keringetnya nggak ada yang sia-sia ya. Si mengangkat tinggi derajat mudah-mudahan di sisi Allah, Insya Allah. Ya, anak-anak. Kenapa mereka lebih mudah bahagia? Karena belum ada pesaing Allah di hatinya. Belum ada pesaing Allah di hati. Pesaing Allah, ntar kita jelasin ya. Bahwa lagi nih lah, kita sama anak-anak pinteran siapa bu? Bu anak kecil. Maksudnya ini anak kecil yang masih belum cara buka pintu gimana, cara nyalain laptop gimana. Pinteran ibu atau pinteran anak-anak? Iya. Atau pertanyaan selanjutnya, ibu sama anak-anak uangnya banyakan ibu atau banyakan uang anak-anak? Banyakan ibunya dong, anaknya aja minta uang jajan ke ibunya. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya. Mereka mau lahir kayak udah langsung kayak gitu ya. Insya Allah. Tapi kita yang lebih pintar, kita yang lebih banyak uangnya, kenapa lebih sulit bahagia daripada mereka? Ya itu dia ya. Karena ya tadi anak-anak belum punya pesaing Allah di hatinya. Kita bu makin gede ngerasain, oh gini ya rasanya punya duit enak, oh gini ya rasanya punya jabatan enak, oh gini ya rasanya viral enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita, sehingga kadang itu jadi segala-galanya bagi kita. Kok postinganku nggak ada yang nge-like sih ya? Kok aku belum centang biru sekarang bisa bayar sebulan 130.000 ya, dan lain-lain. Percuma saya mah gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Percuma saya gaji segini, saya mah baru bahagia nanti itu kalau mobil saya sudah sebanyak orang itu. Gitu ya terus ya. Kenapa? Karena tadi standar bahagianya. Izin bu ya, ini kemarin kami berangkat kata suci aja beda-beda. Ada yang katanya puas banget, padahal hotelnya misalkan agak jauh, makanannya dia nggak doyan. Tapi karena standar bahagia dia, saya yang penting bisa ngelihat Ka'bah dan nyampe, udah puas. Tapi ada jamaah yang izin punten, mohon maaf, dia sudah berkali-kali ke tanah suci. Jadi ketika ada pelayanan yang kurang enak, kok hotelnya gini, kok ini gini, yang beda apa? Standarnya kan? Ya udah. Yang netapin standarnya siapa? Ini kita juga. Dulu kita nggak punya tuh standar kayak gitu. Kita nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin udah bahagia kita. Anak-anak lihat kayak gimana? Dikasih duit jajan mereka bedainnya bukan dari angkanya, dari warnanya. Kalau ini anak kecil ngerti duit sih dia lihat. Pakai yang warna merah dikasihnya banyak, pakai yang warna abu-abu dikasihnya sedikit, ya kan? Udah. Tapi udah nggak mikir, yang penting bisa jajan. Dijanjiin, ya udah nanti jajan, udah tenang. Padahal dikibulin sama orang tuanya, nggak jajan juga. Ya udah, karena ketika akhirnya sudah hilang di hatinya kita selain Allah,
kecewa dan penuh pasti ya. Anak kecil walaupun belum mengerti tata cara sholat yang baik kayak gimana, dia belum punya ilah di hatinya, belum ngerti apa itu jabatan. Nih datengin anak kecil, nah kamu saya angkat aja jadi gubernur. Nggak ngerti, nggak naonan. Nah ini dikasih ya cek senilai, dikasih cek kosong, silakan isi. Sama dia diapain cek kosong itu? Nggak ngerti, sobek. Bagi kita yang udah ngerti dan itu yang jadi ilahnya, ya udah diisi kan. Oh saya pengen isi 1 triliun misal atau gimana. Nah kecil dikasih cek, nah kalau nggak ngerti. Ada gitu anak PAUD pulang ke rumah gebrak meja, wah panggilkan pengacara keluarga kita. Nah adek, anak TKB menghina aku depan TKA, kita bawa ke meja hijau, dibawain sama banyak meja biliar, hijau juga sama ya. Udah ya, sederhana. Satu, anak kecil belum punya ilah. 2, tadi ya sudah lah. Orang yang bahagianya tadi memang sudah dengan Allah ya udah. Coba orang yang udah pada soleh asli, beneran udah deket sama Allah dan soleh asli. Ya. Apa dia nggak bisa marah? Bisa Bu marah. Tapi bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Rasulnya yang dihina. Oleh Rasulnya yang dihina. Apakah dia nggak bisa sedih? Dia bisa sedih, tapi dia dihina, tapi dia sedih. Kemarin kok aku bisa tahajud, kenapa ini nggak bisa? Oh, pasti ada dosa yang menghalangi. Dia sedih kok gara-gara nggak bisa tahajud malam. Tapi yang mana yang Allah suka, karena dia telah mengejar dirinya, telah pernah suka, tapi akhirnya tidak bahagia juga. Ya kita jawab supaya sederhana ini. Kita semua punya keinginan, Allah punya keinginan juga, punya. Kalau ingin kita selamat, bahagia ya. Dari lahir sampai sekarang, jawab jujur. Kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah lebih banyak yang kita suka, masih gampang ambak mulu. Tapi coba lihat orang yang udah ngejar yang Allah suka. Dia dicaci, dia dihina, dia difitnah, tenang udah ya. Nah tadi ya, bahagianya bukan yang aku suka, Allah suka. Cukup berapa kali harus bahagia, berapa kali harus sedih, kecewa dan patah hati dan sakit hati lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada yang Allah suka. Kenapa menderita tadi? Karena kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Nah, Allah nggak tiba-tiba ngasih, ngutus Rasul, ngutus diturunkan Al-Quran, pengen sosok ngatur manusia, enggak. Tapi ya itu buku manual gitu. Barat kulkas, mesin cuci, ada buku manualnya? Ada. Itu dipakai untuk supaya kita bisa menggunakan mesin itu dengan benar. Kita bingung, baca buku manualnya, oh ternyata gini. Kalau ternyata beli mesin cuci tapi dipakai buat naruh piring, parabot ya, katanya nyambung dan gak sesuai fungsi ya. Allah udah ciptain kita dengan ada tujuannya, fungsinya, tapi kita gak mau ngikutin buku manual dari si penciptanya. Ya sama aja kayak kita beli kulkas tapi buat ngademin, buat naruh piring itu tadi ya. Padahal kulkas buat naruh ya udah pendingin, bukan buat naruh piring ya. Mau naruh piring ya beli rak piring gitu kan. Ya udah, karena ya udah kitanya yang berarti yang lagi rusak gitu ya. Rusak nanti kan kudu diservis. Servis kan kudu dibongkar, kudu digeprek dulu, kudu dibanting dulu, kudu ya. Enggak, udah ya. Udah, bahagia tuh ada di situ ya. Itu yang ditawarkan. Karena Islam itu tadi ya, melepaskan manusia dari perbudakan. Gak cuma diperbudaknya dulu, perbudakan secara nyata, tapi sebagaimana juga diperbudaknya kita oleh keinginan ya. Padahal kata siapa, keinginan kita itu paling baik buat kita. Kita bukan makhluk yang maha tahu, lalu sang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, sempurna itu ya penderitaan teh. Sepakat tidak ini? Udah segitu dulu, minum dulu aus. Jadi anget. Kan sih saya waktu ya. Mau tanya jawab atau foto-foto?
Hah? Nggak bisa, kudu pilih ya. Saya jam 10 udah harus berangkat ya, ada kajian lagi. Silakan masuk. Sokah bisa silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tetap boleh. Sambil boleh diminum. Minum bukan makan. Berikan waktu 1, 2, 3 akan tidak ada. Kita lanjut ya.